Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa, mari kita manfaatkan waktu kita sejenak. Kali ini kita lanjutkan kajian kita, kajian kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Kitab yang berisi tentang hal ihwal kematian dan juga perkara-perkara akhirat karangan Imam Al-Qurtubi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas bab fi sya'nir ruh wa aina tasiru hina takhruju minal jasad. Keadaan ruh, bagaimana atau kemanakah ia setelah keluar dari jasad. Ini mungkin juga menjadi pertanyaan kita semua. Ketika seseorang dicabut nyawanya, pertanyaannya adalah kemana ruh itu? Kemana nyawa itu? Jemaah sekalian, Imam Abul Hasan Al-Qabisi mengatakan madhab Ahlus Sunnah berpendapat bahwa ruh setelah dicabut nyawanya oleh malaikat Israel akan diangkat oleh malaikat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana ketika telah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jika ruh itu adalah orang yang beriman, orang yang saleh, maka Allah akan perintahkan kepada malaikat-malaikatnya untuk diperlihatkan kepada ruh tersebut tempatnya di surga. Dikasih lihat istananya, tempat tinggalnya di surga. Dan diperlihatkannya ruh tempatnya di surga bersamaan dengan dimandikan, dikafankan sampai dikuburkan jasad daripada orang yang meninggal tersebut. Ketika jasadnya sudah dikubur, maka ruhnya dikembalikan kepada jasad, kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir. Umar ibnu Dinar juga mengatakan bahwa seseorang yang meninggal dunia, ruhnya dipegang oleh malaikat, kemudian ruh itu bisa melihat bagaimana ia dimandikan, bagaimana ia dikafankan, dan bagaimana ia digotong menuju kubur sampai dikubur. Karena itu ketika ada yang meninggal dunia, kita dilarang membicarakan aib kejelekan orang yang baru saja meninggal dunia. Karena apa? Ruhnya melihat dan mendengarkan perkataan-perkataan orang yang ada di sekelilingnya. Menarik apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tentang keadaan ruh setelah dicabut dari jasad. Dan perlu kita pahami bersama jamaah sekalian bahwa perjalanan ruh itu berbeda dengan perjalanan kita di dunia. Kalau kita perjalanan di dunia ini katakanlah ke Bandung, itu ada jarak, ada waktu tempuh. Tapi ketika ruh yang berjalan itu berbeda dengan perjalanan kita di dunia ini. Jangan samakan. Apa yang disampaikan Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan bahwa ketika seorang hamba mukmin yang soleh, kali ini adalah mukmin yang soleh, ketika ia dicabut nyawa dari jasadnya, maka ruhnya itu akan dibawa oleh dua malaikat, hisanul wujuh, di mana penampakannya sangat tampan malaikat ini. Kemudian malaikat ini menggunakan pakaian yang sangat indah dan juga amat sangat wangi.
Setelah itu ruh itu akan dipakaikan dengan pakaian surga dari surga. Bahasa kita itu dikerembongin ruhnya itu oleh malaikat ini. Kemudian oleh malaikat ini ruh itu dibawa ke langit. Ketika dalam perjalanan ke langit ini akan bertemu dengan umat-umat terdahulu. Sampailah di langit yang pertama, ketika sampai di langit yang pertama, ketuklah pintu yang membawa ruh ini. Kemudian penjaga langit yang pertama bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kemudian malaikat yang membawa ruh ini mengatakan, "Ana Salsail." Saya adalah Salsail. Jadi nama malaikat yang membawa ruh itu adalah malaikat Salsail. Kemudian ia menjelaskan bahwa ia bersama Fulan bin Fulan. Itu disesuaikan dengan orang yang meninggal namanya gitu ya. Kemudian ia juga mengabarkan bahwa Fulan bin Fulan ini adalah akidatu ghairu syak, orang yang akidahnya lurus, agamanya benar. Setelah itu dibukalah pintu langit yang pertama, dipersilahkan masuk ruh itu, kemudian lanjut ke langit yang kedua. Ketika sampai di langit yang kedua, ketuk pintu lagi, kemudian penjaga langit yang kedua kembali bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kemudian malaikat yang membawa ruh itu kembali menjawab, "Ana Salsail, aku adalah Salsail, bersamaku Fulan bin Fulan, kana muhafizan ala salatih," di mana ruh yang aku bawa ini adalah orang yang senantiasa menjaga salatnya. Menjaga salat tidak hanya dikerjakan sehari 5 kali, tapi juga disempurnakan syarat dan rukunnya. Ada tumakninahnya, ada khusyuknya, dan seterusnya. Dibukakanlah pintu langit yang kedua, dipersilahkan masuk, kemudian menuju langit yang ketiga. Sesampainya di pintu langit yang ketiga, ketuk pintu, ditanya oleh penjaga pintu langit ketiga, "Man anta?" Dijawab seperti jawaban sebelumnya, "Aku adalah Salsail." Kemudian bersamaku adalah Fulan bin Fulan, di mana Fulan bin Fulan ini adalah orang yang senantiasa menjaga hartanya. Maksud menjaga hartanya adalah cara mendapatkan ataupun mengeluarkan dengan cara yang baik dan halal. Setelah itu dibukakanlah pintu langit yang ketiga, dipersilahkan masuk. Setelah masuk, lanjut menuju langit yang keempat. Sesampainya di langit yang keempat, diketuk pintu langit yang keempat, ditanya oleh malaikat penjaga langit yang keempat, "Man anta?" Kemudian dijelaskan, "Ana Salsail, aku adalah Salsail, bersamaku adalah Fulan bin Fulan, kana yasumu fayuhsinus shaum." Ini ruh yang aku bawa adalah orang yang puasanya bagus. Puasa yang bagus maksudnya adalah tidak hanya menahan lapar dan haus, juga menahan perkataan-perkataan kotor dan juga hal-hal yang bisa merusak ibadah puasa. Setelah itu dibukakanlah pintu langit yang keempat. Dipersilahkan masuk dan langsung lanjut menuju langit yang kelima. Sampai di pintu langit yang kelima, diketok pintu langit yang kelima, ditanya oleh penjaganya, dikenalkan bahwa aku adalah Salsail dan bersamaku adalah ruh adda hajjatallahil wajibah min ghairi sum'atin wala riya. Ruh yang aku bawa adalah ruh orang yang telah menunaikan kewajiban haji tanpa sum'ah dan riya, tanpa ingin dipuji, ingin dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Ia menunaikan hajinya karena memang panggilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibukakanlah pintu langit yang kelima, dipersilahkan masuk ruh tersebut, kemudian melanjutkan ke langit yang selanjutnya, yakni langit yang keenam. Sesampainya di pintu langit yang keenam, diketuk pintu, ditanya kembali oleh penjaga langit yang keenam, dijelaskan aku Salsail, kemudian dijelaskan bahwa bersamaku adalah ruh ya kana katsirul birri biwalidayhi, bahwa ruh yang aku bawa adalah orang yang banyak baktinya pada kedua orang tuanya. Setelah itu dibukalah pintu langit yang keenam, dipersilahkan masuk ruh tersebut,
kemudian dilanjutkan menuju langit yang ketujuh. Sesampainya di pintu langit yang ketujuh, ditanya oleh penjaga pintu langit yang ketujuh, dijawab oleh Sal-Sa'il bahwa bersamaku adalah ruh orang yang kana kathirul istighfar bil ashar, bahwa ruh yang aku bawa adalah orang yang banyak beristighfar, khususnya di waktu sahur. Karena memang waktu terbaik untuk beristighfar adalah ketika sahur. Wa yatasaddaq fi sirri, dan ruh yang aku bawa ini juga senantiasa bersedekah dalam keadaan sembunyi-sembunyi, nggak mau orang tahu. Wa yakfulul aitam, dan ruh yang aku bawa ini senantiasa menyantuni anak yatim. Kemudian dibukalah pintu langit yang ketujuh, dipersilakan masuk ruh tersebut, dan pada saat memasuki pintu langit yang ketujuh, ia menyaksikan ribuan malaikat menyambutnya, memuji kepada orang tersebut dan memberi salam kepada orang tersebut karena kesolehannya. Sampailah ruh tersebut ke Sidratul Muntaha. Ketika sampai di pintu Sidratul Muntaha, ketuklah pintu Sidratul Muntaha, kembali ditanya, siapa engkau? Kemudian malaikat Sal-Sa'il menjelaskan, aku Sal-Sa'il, bersamaku Fulan bin Fulan, kana amaluhu amalan salihan khalisan liwajhillah, bahwa ruh yang aku bawa adalah orang yang beramal secara ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dibukalah pintu Sidratul Muntaha, kemudian ruh itu diperjalankan dalam lautan api, kemudian menempuh perjalanan melewati lautan cahaya, kemudian melewati lautan kegelapan, kemudian melewati lautan air, kemudian melewati lautan salju, dan seterusnya, sampailah ia mendekati arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendekati arsy-Nya, singgasananya Allah Subhanahu wa ta'ala, terlihat bangunan-bangunan yang sangat indah. Di dalamnya puluhan ribu malaikat yang senantiasa bertasbih dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat itulah keluar suara seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, man hadhihi nafsil lati ji'tum biha, siapakah jiwa yang engkau bawa? Pertanyaan Allah kepada malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, Fulan ibnu Fulan, yang dibawa adalah Fulan bin Fulan. Kemudian Allah pun mengatakan kepada jiwa yang baik itu, Qurribuhu fa ni'mal abdi kunta ya abdi, mendekatlah kepadaku wahai hambaku, engkau adalah sebaik-baik hambaku. Setelah itu kemudian rohnya pun dikembalikan kepada jasadnya. Jemaah sekalian, ini adalah keadaan ruh ketika keluar dari jasad seorang yang beriman dan juga orang yang soleh. Bagaimana ketika ruh yang keluar adalah ruh dari orang yang kafir atau ruh dari orang yang beriman tapi banyak bermaksiat kepada Allah? Kiranya insya Allah akan kita bahas pada bahasan selanjutnya. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.